Dan lagi-lagi ketika agama kalau di horor modern makin lama makin tersingkir dan tidak berguna gitu, karena tidak ada Deus Ex Machina, karena temanya udah bukan masalah hitam melawan putih gitu. Ya cara nakutinnya juga beda gitu. Mungkin gua tidak mau nonton film horor Indonesia gitu. Ya bukan karena apa ya, gua nggak mau menghabiskan uang gua untuk film yang biasa aja gitu. Hai, selamat datang kembali di channel Dava Amrullah bersama gue di sini. Ini adalah episode kedua dari podcast yang gue buat. Kali ini gue akan membahas mengenai era baru film horor modern gitu. Kenapa gue bahas film horor modern? Karena gue baru aja nonton salah satu film yang sedang hype di bioskop, yaitu film Weapons. Dan gue ngerasa gue harus membahas mengenai topik ini karena pertama gue bukan pecinta film horor. Jadi sangat minim referensi, dan gue cuma menonton film-film horor yang spesifik ingin gue tonton, yaitu mostly itu film-film horor modern gitu. Sedikit flashback, di tahun 2010-an seinget gue itu muncul film Insidious yang sangat booming, di mana film tersebut mengangkat mengenai astral projection, dan selanjutnya muncul juga film Conjuring yang mengangkat tema exorcism. Tapi sebelum itu kayaknya ada salah satu film horor juga yang fenomenal, yaitu filmnya James Wan, yaitu film Saw, di mana mengangkat horor dengan tema yang gore escape. Terus selanjutnya di era-era sekarang itu bermunculan filmmaker genius ya, yang bisa gue bilang, dimana mereka membuat formula-formula baru di film-film horor mereka yang memiliki ciri khas gitu, yang akhirnya bikin penonton tergugah dengan film-film horor yang mereka buat gitu. Bahkan itu jadi signature mereka gitu. Ya, nama-nama filmmaker ini mungkin tidak asing bagi kalian ya. Kayak you name it, kayak ada Ari Aster, terus Robert Eggers, terus Jordan Peele, terus ya masih banyak lagi sih, tapi gue nggak bisa sebutin karena gue juga nggak terlalu hafal sih. Yang tiga orang itu aja yang gue inget sih. Oh ya, kita ngomongin film horor modern kali ini adalah, apa sih bedanya film horor modern sama film horor tradisional? Yang gue dapat ya selama gue nonton dan juga sedikit menganalisa mengenai film horor modern gitu, kayak dari segi formula deh. Kalau film horor tradisional itu kan rata-rata film horor itu selalu mengangkat masalah mengenai hitam dan putih gitu, dimana ada sosok antagonis, yaitu si setan atau hantu atau monster dan sebagainya, yang akhirnya tuh dilawan sama sosok putih, yaitu adalah sosok religius lah gitu. Dan sepanjang film penonton itu selalu disuguhkan dengan ketakutan melalui jump scare yang bertebaran gitu, yang bikin penonton kaget gitu. Yang repetisi jump scare itu eskalasinya meningkat hingga akhir film gitu. Sementara film horror modern gitu membuat ketakutan tuh nggak dengan cara formula seperti itu gitu, tidak dengan cara-cara seperti itu gitu. Film horror modern yang gue tahu itu nge-build ketakutan penonton dengan cara mengeksplorasi karakter, cerita, ataupun atmosfer dari film tersebut gitu. Kita bahas salah satunya adalah Hereditary, di mana film Hereditary itu nge-build ketakutan penonton melalui atmosfer dari cerita tersebut gitu, film horor tersebut gitu. Kayak Hereditary itu minim sekali jump scare. Bahkan seingat gue tuh nggak ada adegan setan yang muncul di film Hereditary. Tapi penonton itu takut gitu, karena kita berada di situasi yang tidak biasa. Dan ya you know lah,
kalian harus tonton Hereditary gitu, baru kalian akan merasakannya. Begitu pula film Midsommar gitu, dimana biasanya kalau horor-horor tradisional itu dari sinematografi selalu menggunakan pencahayaan yang minim gitu. Kita selalu dibuat ketakutan dengan sosok-sosok ataupun dengan hal-hal yang dekat dengan kegelapan gitu, dimana suspense-nya itu selalu dikait-kaitkan dengan tempat yang gelap gitu. Tapi di film Midsommar itu diterabas habis, dimana film ini 100% terang gitu, kayak tapi kita takut ketika nonton film Midsommar gitu. Selain itu film horor modern juga itu nggak cuma nyajiin kisah pertarungan antara setan melawan sosok religius lah gitu. Di film horor modern topiknya itu lebih luas gitu, kayak mengangkat masalah trauma, mengangkat isu rasisme, terus ini bisa jadi suara filmmaker juga ya terhadap kritik-kritik sosial yang ada di lingkungannya gitu. Kayak misalnya Jordan Peele itu mengangkat isu-isu rasisme di film-film horornya dia gitu, kayak misalnya Get Out, terus ada lagi budaya mengenai orang kulit hitam di film apa sih namanya, yang kembar Us gitu. Terus ada juga melalui karakternya ya, di film Nope itu si protagonisnya adalah cucu dari apa sih namanya, objek dari film pertama gitu, gambar bergerak pertama gitu. Dan yang paling terbaru yang gue tonton, film Weapons, ini sangat wah banget gitu menurut gue, dimana Weapons itu bermain di puzzling karakter-karakter, perspektif, dan juga trauma, apa ya namanya, bisa dibilang trauma kekerasan yang ditumpuk secara generasional sih, bisa dibilang gitu, generasi ke generasi gitu. Kayak ya dengan latar sekolah, it's unusual place, unusual situation, unusual case gitu. Kayak film horor itu nggak cuma masalah kita ketemu setan atau protagonis harus menghilangkan kutukan, tapi bisa jadi pencarian atau teka-teki gitu yang dieksplorasi di ceritanya gitu. Dan akhirnya film Weapons sukses untuk bikin penonton tercengang dan kayak wah anjing gila nih film gitu ketika third act-nya berlangsung gitu. Dan kita bahas masalah film horor tradisional yang masih menjamur di Indonesia, dimana biasanya mostly konklusi dari film horor tradisional itu selalu Deus Ex Machina ya. Deus Ex Machina itu kalau kalian belum tahu adalah gimana kehendak Tuhan atau campur tangan hal-hal yang tidak terlihat itu mengintervensi cerita gitu. Jadi kayak ya gini, in case mostly film horor tuh kayak ketika setan sudah menjadi sangat kuat, terus sosok religius tidak bisa melakukan apa-apa, kayak dalam keadaan pasrah dia berdoa kepada Tuhan, boom, setan itu hilang, terbakar. Atau ada petir yang menyambar dukun, terus dukunnya mati, kayak di film Munafik 2 kalau nggak salah, film Malaysia itu. Nah itulah yang bikin kayak perjalanan kita menonton sepanjang film tuh kayak sia-sia gitu, karena kayak untuk apa kita ngikutin protagonis yang berjuang untuk membasmi kejahatan ini dari awal sampai akhir, kalau ujung-ujungnya ada intervensi Tuhan gitu. Kayak kita tidak bersimpati dong, kayak ngapain ada usahanya gitu, kayak kenapa nggak dari awal gitu ya. Gitulah ya jeleknya Deus Ex Machina dalam film kalau menurut gue gitu. Ya nggak salah sih ya itu kan jadi bagian tradisi gitu, karena mostly secara kultur film horor itu lahir kan dari ketakutan masyarakat lah, folklore, entah itu cerita rakyat ataupun apapun yang berkaitan dengan hal-hal yang kasat mata dan gaib gitu. Itu yang jadi tema di film horor gitu, mostly kan. Tapi di era modern ini, di era film horor modern ini gitu, ya
nggak itu aja yang diangkat gitu. Ya mungkin ada singgungannya ya dengan witch kah, atau dengan apa sih namanya, perdukunan kah atau apa, tapi kemasannya tuh beda gitu. Kayak misalnya kita nonton film Talk to Me, film Australia gitu. Kayak di film Talk to Me tuh nggak ada unsur agama sama sekali gitu. It's a game yang mengaitkan dengan hal-hal gaib gitu, tapi konklusinya tuh nggak pakai agama gitu. Terus kalau di film horor modern juga mostly konklusinya tadi kan, kalau gue bahas ya, kalau di film horor tradisional yang gue tahu kan konklusinya mostly Deus Ex Machina gitu, melalui ayat suci, terus apa, menggunakan apa sih namanya, relik lah, apalah gitu, dengan ayat-ayat lah, dengan exorcism lah, dengan rukyah lah gitu. Nah, kalau di horror modern tuh konklusinya bisa jadi diselesaikan dengan logik gitu, dengan dengan aksi dari si protagonis itu gitu. Dan itu it works gitu loh. Kayak kita tuh bisa satisfying sama film horor, satisfying sama ketakutan yang ada di film ini tanpa harus bawa unsur-unsur agamanya gitu. Kayak bisa ya ternyata gitu. Bisa ya. Film horor tuh nggak harus selalu berkaitan dengan iblis gitu, dengan sosok iblis yang muncul dalam bentuk kepala kambing. Ya, ternyata bisa ya, witchcraft itu nggak harus dengan bintang terbalik gitu atau salib terbalik gitu. Kayak you name it, formula-formula yang muncul di film-film horor tradisional gitu. Dan film-film horor modern ini akhirnya sukses gitu dari segi kritik gitu sih kalau menurut gue ya, karena we need something new gitu. Kita sebagai penonton butuh hal-hal baru gitu untuk kita tonton gitu, yang bikin kita takut selain horor-horor yang biasa aja gitu, yang kita dari awal datang ke bioskop udah tahu kalau endingnya pasti menang ya si ustadznya gitu. Dan kalau di Indonesia ya balik lagi, horor itu formulanya selalu kenapa ya, Jawa dan Jawa gitu. Selain Jawa juga kayak ya selalu ada desa terkutuk di Pulau Jawa, di tengah perkampungan terkutuk, ataupun di tengah desa ada sebuah larangan yang harus dihindari, terus ada protagonis yang melanggar gitu, dan akhirnya mereka dikejar-kejar sama setan. Ya selalu itulah formulanya yang bikin mungkin gua tidak mau nonton film horor Indonesia gitu. Ya bukan karena apa ya, gua nggak mau menghabiskan uang gua untuk film yang biasa aja gitu, karena kan ya gue mengeluarkan uang juga gitu ya. Tapi ternyata ini laris di Indonesia gitu, formula seperti ini laris gitu, dan orang Indonesia tuh suka gitu ya. Yang nggak semua, tapi kayak ya kita bisa lihat dari angka box office-nya aja gitu. Apa yang salah? Nggak ada yang salah gitu. Ya itu kan selera, balik lagi, film selera, tidak ada menjatuhkan kayak film ini jelek loh, film itu jelek ya, itu kan tergantung masing-masing gitu. Tapi kayak kalau gue personal suka dengan horor modern gitu, ya udah, jadi gue tidak nonton film horor yang formulanya tradisional gitu, it's okay gitu. Banyak juga kan orang yang biasa nonton film horor dengan formula tradisional, ketika nonton film dengan formula baru seperti film-film horor modern, kayak ini kok apa ya, kok nggak jelas sih maksudnya, kok bisa kayak gitu sih, kayak nggak seru, masa kayak gitu doang gitu, masa nggak ada setannya, film horor kok nggak ada setannya, masa jump scare sedikit, masa ngebosenin gitu, slow pace lah apa gitu, kayak nggak ada jump scare setiap 5 menit sekali gitu. nggak ada sosok setan yang serem banget muncul di endingnya gitu. Kok endingnya gitu doang gitu, kok endingnya gantung gitu. ya itu ya tergantung kan, selera orang beda-beda gitu ya. Tapi kan dia yang gue highlight di sini adalah itu gitu, adalah horor modern gitu. Dan lagi-lagi ketika agama, kalau di horor modern makin lama makin tersingkir dan tidak berguna gitu, karena tidak ada Deus Ex Machina, karena temanya udah bukan masalah hitam melawan putih gitu ya. Cara nakutinnya juga beda gitu. Kayak misalnya apa ya, di film Ari Aster tuh nakutin orang dengan cara ngasih tampilan sosok lansia telanjang. Itu creepy,
Dan itu diadaptasi sama Joko Anwar di film Siksa Kubur gitu. Dan itu creepy gitu, walaupun disensor sih sama bioskop Indonesia gitu, sama lembaga sensor film gitu. Tapi itu creepy. Ternyata kita tuh manusia, yang gue sadari ya di film horor modern ini, manusia tuh nggak hanya takut dengan sosok setan dengan muka hancur gitu. Ternyata manusia tuh takut juga dengan situasi yang tidak biasa gitu. Kayak manusia tuh takut dengan sosok yang aneh, perilaku yang aneh gitu. Ya gue nonton film Weapons, nggak ada setannya, tapi kita ngelihat perilaku behavior dari manusia yang unusual behavior itu kayak itu menakutkan, itu creepy gitu. Terus ada lagi kayak mungkin kita bahas Stephen King juga ya. Stephen King kan legend of modern horror gitu, kayak filmnya kayak The Shining itu creepy gitu, dimana isolated itu mempengaruhi psikologi manusia gitu. Terus kayak sorry banget tadi kamera gue baterainya habis. Back to topic. Jadi ya tadi kan kita masih bahas Stephen King. Kayak ya Stephen King tuh nggak usah ditanya lagi kan, kayak dia udah legend gitu dari karya-karyanya ya untuk horor modern gitu, yang banyak diadaptasi ke dalam bentuk media film gitu. Walaupun banyak juga film-film dia yang sukses, maksudnya film-film adaptasi dari karyanya itu sukses ataupun flop juga gitu, baik dari segi kritik ataupun box office gitu. Tadi apa ya, kita udah bahas mengenai bagaimana cara film horor modern itu menakut-nakuti penonton ya. Terus kita udah bahas formula gitu. Selanjutnya adalah apakah tren dari film horor modern ini akan bertahan lama ataukah akan tergeser oleh horor tradisional yang memiliki formula tradisional lagi. Kita kan nggak akan tahu gitu, kayak eksplorasi apalagi yang akan dibuat oleh filmmaker di masa depan untuk menakut-nakuti penonton di bioskop gitu. Karena kayak kita kalau sekarang mungkin kita jenuh dengan formula tradisional gitu. Kita jenuh dengan hantu-hantu, jump scare biasa ataupun formula cerita yang itu aja gitu. Dan sekarang kita disuguhkan inovasi baru di film-film horor modern gitu. Tapi apakah kita nantinya akan bosan juga dengan formula film horor modern yang mengeksplorasi hal-hal seperti kesehatan mental ataupun trauma ataupun rasisme dan sebagainya gitu. Apakah kita akan merindukan era-era hantu-hantu konvensional kah gitu, dan ataukah kita merindukan horor-horor yang mengeksplorasi kekerasan gitu ya, who knows gitu. Dan apalagi ya yang bisa dibahas dari film horor modern ya, mungkin akan banyak bermunculan film horor yang maybe I think ada satu lagi sih yang bisa gue mau bahas di topik ini sih. Film horor modern juga itu Sinners karya Ryan Coogler gitu, dimana ini kita nggak ngebahas cuma sekedar horor dari segi nakut-nakutin setan ataupun lain-lainnya, tapi ini Ryan Coogler itu ngebikin Sinners itu ada twist genre. Salah satu keunikan di film Sinners ini gitu, twist genre, terus bermain juga dengan musik di sini gitu, kayak ya walaupun latarnya adalah film-film apa sih namanya, film-film apa ya, gue lupa namanya ya, film-film yang berlatar di masa lalu gitu. Terus kayak ya ini film tentang vampir gitu, tapi kayak ada twist genre yang bikin dia unik di film tersebut gitu. Mungkin nextnya nggak tahu ya, ini prediksi gue, mungkin
horor itu nggak cuma berkaitan sama topik-topik tadi gitu, bisa jadi berkaitan dengan teknologi gitu, dimana teknologi ntar bisa jadi sarana untuk bikin penonton takut gitu. Mungkin kalau misalnya kita dulu tahu film Poltergeist yang famous dengan Poltergeist dan juga The Ring ya, yang populer dengan media televisi, di mana hantu itu menggunakan televisi untuk berkomunikasi atau medium keluar untuk datang ke dunia nyata gitu. Kan kita dari dulu ya beberapa nggak cuma 2 film tadi yang ikonik, tapi kayak banyak juga kan film-film yang menghadirkan adegan dimana setan tuh bisa keluar dari layar screen lah gitu. Entah kalau sekarang mungkin mediumnya ada ponsel gitu, ataupun mungkin kayak Paranormal Activity yang menggunakan media rekam gitu sebagai sarana untuk bermain dengan mata penonton gitu. Ya, macam-macam mungkin. I don't know, mungkin artificial intelligence bisa jadi sarana ketakutan penonton di film-film horror modern selanjutnya, kayak ya kita akan nantikan. Atau kita sendiri yang akan bikin. Ayo Indonesia, please bikin film-film seperti film-film yang tadi gue sebutkan gitu. Banyak loh contoh-contohnya kayak Longlegs. Ya banyak sih yang gue suka, Longlegs, terus kayak Hereditary, Midsommar, terus Lighthouse, Bring Her Back, terus Bring Her Back gue belum nonton, Talk to Me, terus tadi The Weapons, terus film Jordan Peele, terus apa lagi sih, ya maksudnya banyak lah gitu. Mungkin itu aja sih yang mau gue bahas gitu. Kayak gue tidak suka film horor, tapi gue suka film horor yang seperti ini. Oke, apalagi. Mungkin itu aja yang mau gue bahas. Thank you telah menyaksikan podcast ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan komen opini kalian terkait topik yang barusan gue bahas. Apakah kalian setuju atau kalian tidak setuju? Apakah kalian tim horor tradisional atau horor modern? Atau kalian mau request topik bahasan lain? Bisa tulis di kolom komentar. Thank you so much. Follow me on Instagram @im.amru dan Twitter or X di @davaamrullah. Sampai jumpa di episode 3. Bye bye.